Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun secara daring. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat berserta salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah peradaban dunia ini dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang. Langsung saja, saya Gibran Sadik Sudarmin selaku pembuka pada kelompok 2 perangkat keras. Materi yang akan kami bawakan yaitu Desktop All-in-One. Dan materi yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini ialah teori dasar hardware. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan Muhammad Iksan Laudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, kelas PTIKD dari kelompok 2 Matematika Distrik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Gibran, yaitu 1. Input. Input berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi 2, yaitu peralatan input langsung dan peralatan input tidak langsung. Peralatan input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya keyboard, mouse, touch screen, leg pen, degazer, graphics table, dan scanner. Peralatan input tidak langsung yaitu input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya puncher card, disket, dan hard disk. Keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter, serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Jenis-jenis keyboard. Keyboard yang biasanya dipakai adalah keyboard jenis QWERTY, yang bentuknya ini mirip seperti touch pada mesin tik. Keyboard QWERTY memiliki 4 bagian, yaitu typewriter key, numeric key, function key, dan special function key. B. Mouse. Mouse adalah unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. C. Touchpad. Touchpad adalah unit memasukkan. Ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan netbook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit masukan yang jenis yaitu pointing stick dan trackball. D. Light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar secara screen monitor. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirim sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam
di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per baris per detik. Joystick dan game spindle. Alat ini biasanya digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan game spindle biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Baik, saya Siti Nur Syafa akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya. Selanjutnya, berkode. Berkode termasuk dalam unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kode-kode ini biasanya menempel pada produk-produk makanan, minuman, alat elektronik, dan buku. Selanjutnya, scanner. Scanner adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Selanjutnya, kamera digital. Kamera ini dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Gambar yang diambil dengan kamera digital disimpan ke dalam memori kamera tersebut dalam bentuk file. Kemudian dapat dipindahkan atau ditransfer ke komputer. Selanjutnya, mikrofon dan headphone. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang disimpan dalam memori komputer atau mendengarkan suara. Dengan mikrofon, kita dapat merekam suara ataupun dapat berbicara kepada orang yang kita inginkan pada saat chatting. Selanjutnya, graphics pads. Teknologi computer aided design dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat menggunakan graphics pads. Graphics pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Rusdiaman, saya akan menjelaskan materi tentang output. Sebelum kita mengetahui apa-apa aja output itu, ada baiknya kita mengetahui apa definisi dari output itu sendiri. Output adalah device yang menampilkan informasi hasil pengolahan data kepada pengguna. Nah, macam-macam output itu ada 3. Yang pertama monitor, kedua printer, yang ketiga adalah speaker. Nah, saya akan menjelaskan apa itu monitor. Monitor komputer adalah salah satu soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Nah, saya akan menjelaskan apa itu printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan, baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Nah, saya akan menjelaskan apa itu speaker. Speaker di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Saya Irmayana akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu processing. Sebelum kita membahas mengenai macam-macam processing, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu processing. Processing adalah unit yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Selanjutnya, macam-macam processing. Yang pertama, power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua, RAM atau Random Access Memory atau memori.
RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasa disebut dengan istilah pendek memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang ketiga, kartu grafis atau unit keluaran. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari komponen rangkaian komponen elektronika. Beberapa kartu grafis yang menawarkan fungsi lain, seperti menangkap video dan adaptor untuk penalah TV, menguraikan InfGI 2 dan InfGI 4, FireWire, dan menghubungkan menuju beberapa layar. Yang keempat, proses atau unit pemrosesan. Proses atau biasa disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. Proses adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di internet, dan menjalankan sistem operasi Anda. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Dan terakhir, motherboard atau unit pemrosesan. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasa disingkat dengan kata MOBO. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan peralatan perangkat keras lain dihubungkan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai processing. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Reni Supartini akan menjelaskan tentang hard disk. Hard disk bisa disebut sebagai hard disk drive atau hard drive. Hard disk adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Data yang disimpan dalam hard disk tidak akan hilang ketika tidak diberi tegangan listrik. Dalam sebuah hard disk, biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk memperbesar kapasitas data yang dapat ditampung. Adapun fungsi pokok dari perangkat keras hard disk yaitu untuk menyimpan file dalam bermacam format sebagai space menyimpan data bagi aplikasi dan software sebagai sarana backup, dan menyimpan data dari informasi dari operasi sistem. Adapun komponen yang biasa digunakan oleh hard disk yaitu ada dudukan, saringan, piringan, motor servo, tungkai, kepala baca, aktuator, pengatur kepala, komponen papan, dan pengatur disk. Adapun jenis-jenis hard disk yang sering digunakan yaitu hard disk konvensional, tipe paling umum yang ditemukan di pasaran dengan bermacam ukuran. Yang kedua, solid state drive (SSD), yaitu tipe yang sangat populer di masyarakat. Dari segi konstruksi atau komponen, tipe ini tidak menggunakan piringan atau cakram untuk kinerjanya. Itulah tadi materi tentang hard disk. Selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ines Reni Simangling. Materi yang saya bawakan yaitu sistem operasi. Berikut adalah jenis-jenis sistem operasi yang digunakan untuk perangkat komputer atau laptop. Yang pertama, Microsoft DOS. Microsoft DOS ini merupakan generasi pertama sistem operasi besutan Microsoft. OS ini banyak digunakan oleh komputer dari IBM PC dan dirilis pada tahun 1981. User interface dari sistem operasi ini masih berupa tulisan tanpa adanya gambar yang sekarang dikenal dengan istilah command prompt. Yang kedua, Windows. OS Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau graphical user interface. Dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga, Macintosh atau macOS. Macintosh adalah
sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja. Mulai dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek bernama Lisa, yang tidak lain adalah nama putri kandung pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Sama seperti Windows, Mac juga telah mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini. Yang keempat, Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source, artinya pengguna bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, Unix. Hampir sama dengan sistem operasi pada DOS, OS ini merupakan OS lawas, memiliki beberapa versi yang sempat dirilis di publik secara gratis. OS ini terbilang cukup aman dan susah terkena virus. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahidi Ahmad akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Macintosh atau Mac. Macintosh atau Mac adalah sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja. Mulai dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek bernama Lisa, yang tidak lain adalah nama putri kandung pendiri Apple, Steve Jobs. Sama seperti Windows, Mac juga telah mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source, artinya pengguna bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Unix hampir sama dengan sistem operasi pada DOS. OS ini merupakan OS lawas, memiliki beberapa versi yang sempat dirilis di publik secara gratis. OS ini juga terbilang cukup aman dan susah terkena virus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah spesifikasi dari Asus. Prosesornya yaitu Intel Core i7 generasi ke-6. Sistem operasinya berupa Windows 10 dengan RAM 16 GB sampai dengan 32 GB dual channel DDR4. Layarnya berupa touchscreen dengan ukuran 23,8 inci dengan resolusi sebagai berikut. Kemudian kartu grafisnya itu Nvidia GTX 960M VRAM 2 GB. Selanjutnya penyimpanannya 2 TB HDD. Kemudian kameranya memiliki resolusi 1 megapiksel dan 720 pixel HD. Audionya berupa Sonic Master Premium with dual channel stereo. Dimensinya adalah 585 dikali 434 dikali 52 atau sekitar 190 mm. Kemudian slotnya terdiri atas 8, yaitu sebagai berikut. Slot untuk USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0, 6-in-1 card reader, 2-in-1 card reader, 2 mikrofon, dan 2 headphone, serta satu sambungan untuk LAN. Kemudian yang terakhir beratnya itu 7,3 kg. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saripa. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Eka Hani. Adapun input dan output Asus Zen-io Pro. Input Asus Zen-io Pro yang pertama yaitu memiliki kabel daya, yang kedua adaptor AC, yang ketiga mouse nirkabel, keempat keyboard nirkabel, kelima dongle USB KBM, dan yang keenam HDD eksternal. Selanjutnya output Asus Zen-io Pro yaitu memiliki 6 speaker dual channel dan 16 watt audio output. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan Asus Zen-io. Kelebihan yang pertama yaitu tidak kecil. Asus Zen-io Pro memiliki layar 24 inci. Desainnya secara keseluruhan memang menanamkan ciri khas Asus melalui balutan warna perak di seluruh sisinya. Bentuknya memang mirip dengan iMac dan seringkali produk semacam ini dibilang meniru Apple. Kelebihan yang kedua yaitu salah satu desain yang ingin ditonjolkan Asus lewat I/O ini adalah penyangga layar yang mengambil filosofi karakter Han yang berarti manusia. 3. PC all-in-one dirancang seringkas dan sesimpel mungkin, sehingga portnya diletakkan di belakang cukup banyak. Sisi belakang kiri terdapat 5 port USB 3.0, 2 port HDMI, 1 port USB Type-C. Bergeser ke sisi tengah terdapat port Ethernet, power, dan casing slot. Selain itu, Zen-io Pro juga menyediakan jack audio, mikrofon, dan slot SD card. Untuk operasionalnya, I/O PC ini sudah menyediakan mouse dan keyboard nirkabel yang menggunakan satu reverb.
4. Tampilannya yang elegan membuat Asus ZenOI Pro cocok untuk para pembisnis. Kelebihannya, I/O memang terletak pada desainnya yang ringkas sehingga pengguna tidak perlu repot menyediakan ruang tambahan untuk casingnya. 5. Untuk spesifikasi Asus ZenOI Pro menyediakan beberapa pilihan. Tetapi hardware yang ditawarkan tergolong mumpuni. Di dalamnya terpasang prosesor Intel Core i7 6700T generasi 6 yang biasa disebut dengan Skylake, yang berdual dengan RAM 16GB. I/O ini bisa menjalankan beberapa aplikasi berat, contohnya desain grafis, video editing, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarulandari. Saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan Asus Zen All-in-One Pro. Yang keenam, untuk memori internalnya, unit Zen All-in-One Pro yang kami uji menyediakan kapasitas 2 TB. Ditambah lagi, bukan berarti bahwa All-in-One tidak bisa dilengkapi kartu grafis dengan performa berkelas. Asus Zen All-in-One Pro menyematkan NVIDIA GTX 960M. Komponen ini memungkinkan All-in-One menampilkan visual 4K. 7. Dari segi software, Asus Zen All-in-One Pro sudah menggunakan sistem operasi Windows 10, dilengkapi beberapa aplikasi bawaan Asus. 8. Dengan spesifikasinya, Asus Zen All-in-One Pro tentunya bisa merambah konsumen yang berasal lebih dari satu sektor bisnis. All-in-One ini mampu menjalankan aplikasi kantoran seperti Microsoft Office. Aplikasi editing juga bisa beroperasi secara normal seperti Adobe Photoshop dan aplikasi edit video sekelas Adobe Premiere dan After Effects. Perkenalkan, nama saya Hisdal Skima Putra dan saya akan membahas tentang kekurangan dari Asus ZenOI Pro. Kekurangan dari perangkat ini ialah bisa dilihat dari aspek kualitas audio Asus. Tetapi Asus mencoba menutupi kekurangan ini dengan menanam 6 speaker di pinggir bawah layarnya. Selain itu, kekurangan yang kami lihat pada Asus ZenOI Pro adalah mouse nirkabel yang harus diaktifkan lewat klik ketika berada dalam keadaan standby. Mouse wireless seharusnya bisa langsung beroperasi ketika pengguna menggerakkan kursor. Terlepas dari kekurangan itu, Asus ZenOI Pro adalah perangkat yang cocok untuk mereka, para pekerja yang memerlukan PC ringkas dan sangat menghemat ruang. Harga yang ditawarkan terbilang sepadan dengan apa yang tertanam di dalamnya. Jadi, sekian tentang presentasi kami. Terima kasih.